Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi mengenai demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Askanirulahi selaku moderator. Dan rekan saya Fitri Siti Lestari. Saya Rifade Natalia. Saya Pemuda Stina Hairudin. Saya G. Adi Suara Putri. Saya Mention Imanda. Baiklah, masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Cici. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makna demokrasi, yang dimana demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan utama untuk memilih pemimpin dan mengambil keputusan dengan prinsip-prinsip seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang dibatasi. Kemudian etimologi dari kata Yunani demos yaitu rakyat dan kratein yaitu memerintah, pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi bukan hanya tentang politik, tapi juga berkaitan dengan ekonomi dan isu kemasyarakatan atau global. Demokrasi of the people, for the people and by the people. Rakyat membuat keputusan untuk kepentingan rakyat dan dijalankan oleh rakyat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah demokrasi dari segi bahasa dan konsep. Yang ke-1 ialah dari segi bahasa etimologi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Demo itu ialah berarti artinya rakyat atau orang banyak. Sedangkan kratos ialah berarti kekuasaan atau authority. Jadi secara harfiah ialah demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Istilah ini pertama kali digunakan oleh para filsafat Yunani seperti Herodotus sekitar abad ke-5 sebelum Masehi untuk menggambarkan sistem pemerintah di Athena. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Poppy. Yang kedua dari segi konsep. Secara konsep ini melibatkan kesejahteraan rakyat melalui pemilihan, demokrasi representatif atau partisipasi langsung, serta nilai-nilai seperti hak asasi manusia dan pemerataan. Selanjutnya dijelaskan oleh Gia. Baik, selanjutnya itu adalah pandangan sekolah. Para ahli seperti Plato yang menganggapnya sebagai rentan kacau, Aristoteles melihatnya sebagai bentuk yang baik jika seimbang. John Locke mendukung sebagai pelindung hak individu, sementara modern seperti Robert Dahl demokrasi sebagai poliarki yang memerlukan partisipasi aktif. Dan menurut Amartya Sen, demokrasi mencegah kelaparan dan konflik. Dan menurut Farid Zakaria, demokrasi perlu disertai nilai-nilai liberal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan materi selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Selanjutnya materi tentang sejarah demokrasi. Demokrasi memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari Yunani kuno, kemudian berkembang di Eropa melalui Renaissance dan pencerahan. Revolusi Amerika dan Prancis memperkenalkan prinsip kesetaraan dan pemerintah konstitusional. Setelah itu, demokrasi menyebar ke seluruh dunia dan menjadi standar global. Namun di era modern, demokrasi juga menghadapi tantangan seperti populisme, otoritarianisme, dan ketidaksetaraan. Meskipun demikian, demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan yang baik, banyak diadopsi di dunia. Baiklah, dari materi yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dengan manfaat seperti stabilitas dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun memiliki tantangan, demokrasi tetap menjadi konsep dinamis yang terus berkembang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Sekian pemaparan materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Jelas. Saya tutup dengan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.